Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena pemeliharaan Tuhan kita ada sampai dengan saat ini, kita akan berbakti kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik dan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. ku bawa kepadamu, ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Haleluya. Persembahanku ini. Terimalah ya Tuhan Ingin Engkau korban syukur kami. menerima korban syukurku Melalui pujian kami. Haleluya. pujian. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus.
sebagai penyembahan. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dapat datang kembali untuk beribadah kepadamu Bapa. Ini kehidupan kami Tuhan, ini hati kami Bapa, layakkan kami. Perkenankan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, agar setiap penyembahan kami menjadi penyembahan yang terbaik Tuhan. Setiap pujian kami menjadi pujian yang terbaik juga Bapa di hadapan-Mu. Itu memberkati Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam peribadahan kami perlu Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus berkarya Tuhan, agar setiap jiwa yang rindu akan hadirat-Mu mereka dipuaskan Bapa. Dimanapun umat-umat Tuhan dalam mengikuti ibadah saat ini, mereka dapat diberkati Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita gunakan untuk melayani dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian, siapkan kakimu menuju sasaran. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan setiap dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Haleluya. Sampingkan keberatan dan setiap dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Orang lain saksikan. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Haleluya. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Haleluya. Pekerjaan Allah. Pandanglah saudara-saudara yang telah siap mulai. Haleluya. Siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerjalah, Haleluya. bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh, pandanglah segala ladang
bernafas, hamba tetap jadi pengejahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengejahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Selama hamba masih bernafas, haleluya, hamba tetap jadi pengejahu. Haleluya. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah. Sekali lagi, selama hamba masih bernafas, haleluya, hamba tetap jadi pengejahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. haleluya. 3 kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kalau hidup kita sudah ditolong Tuhan, biarlah kita mau menolong orang lain. Kalau hidup kita sudah diberkati Tuhan, kiranya kita juga mau memberkati orang lain. Menjadi doa kita, Roh Kudus memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Mari Tuhan, urapilah kami dan bangkitkan kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Serta mencelingkan mata yang buta. Mari Tuhan, jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya, hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kiranya dengan Allah Roh Kudus memenuhi hati kita, kita boleh dipakai menjadi alat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi biarlah kita sembah Dia lebih dahulu. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk setiap lutut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Angkat pujian Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Wanita-wanita saja nyanyikan Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Mari kau teriak saja. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Bersama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan nama-Mu selalu Tuhan.
Haleluya. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku. Semua lidah. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah kami boleh memuji dan mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu menerima kebenaran firman-Mu, karena kami perlu firman-Mu itu setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman Tuhan itu menolong kehidupan kami untuk kami dapat berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Tuhan tolong kehidupan kami supaya kami pun belajar melakukan setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Bentuk kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, selamat bertemu kembali. Dan kita akan mendengar firman Tuhan saat ini. Tema firman Tuhan diberikan buat kita, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Sekali lagi, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita memperhatikan bersama. Lukas 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya,
tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Puji Tuhan. Pasal 15 ini menjelaskan banyak hal kepada kita, tetapi beberapa di antaranya saya ingin menyampaikan. Yang pertama adalah bahwa Allah mengasihi orang-orang berdosa, tapi dengan satu tujuan, supaya mereka bertobat. Jadi dalam pasal ini kita melihat bahwa Allah mengasihi orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kasih Allah ditunjukkan di dalam pasal 15 ini dalam bentuk perumpamaan, ditunjukkan seperti gembala yang mencari domba yang hilang. Gembala yang mencari domba yang hilang. Kemudian juga seperti seorang perempuan yang mencari dengan cermat dirham yang hilang. Ini ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian juga seperti seorang bapa yang berbelas kasihan kepada anak bungsunya yang hilang. Ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, dan bapaknya ini berbelas kasihan dan menerima anak bungsunya ini. Lagi sekali bahwa Allah mengasihi orang berdosa dengan tujuan supaya mereka bertobat. Allah kasihnya begitu besar akan semua orang, supaya mereka percaya dan bertobat. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat, saya katakan tadi beberapa di antaranya. Kemudian yang kedua di sini dikatakan, jika ada satu orang berdosa yang bertobat, maka dikatakan ada sukacita yang besar di sorga. Ada sukacita yang besar. Kalau Allah mengasihi orang berdosa supaya mereka bertobat, ketika orang berdosa ini bertobat, maka ada sukacita yang besar di sorga. Disampaikan dalam ayat yang ke-10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Jadi ada sukacita yang besar, ada kegembiraan, ada kesukaan karena orang berdosa yang bertobat. Namun berbeda yang terjadi seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Sekaligus ayat ini merupakan latar belakang kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan dalam pasal 15 ini. Saya bacakan ayat 1 dan ayat 2 Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang. Dikatakan mereka ini datang kepada Yesus. Namun Yesus pun mau mendekat kepada mereka. Tidak menjauhi mereka. Tapi yang terjadi adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menjauhi mereka ini menjauhi orang-orang berdosa ini. Yang terjadi sebaliknya dengan apa yang dilakukan Yesus. Sama seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa Allah mengasihi orang berdosa, tujuannya supaya mereka bertobat. Dan di sini orang-orang berdosa ini datang kepada Yesus, dan Yesus pun mau mendekat kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menjauhi orang-orang berdosa ini. Ini perlu kita perhatikan dan kita renungkan bersama.
Kita mengasihi dengan tujuan supaya orang berdosa percaya dan bertobat. Jangan menjauhi. Apalagi kalau mereka mendatangi, tapi ada tujuan, kalau dari kita ada kasih, tujuannya supaya mereka percaya kepada Yesus. Saya percaya Allah bekerja di dalamnya. Kemudian, ketika ada orang-orang berdosa yang bertobat, seharusnya ada sukacita. Tetapi ayat 2 berkata, begitu mereka orang-orang berdosa ini mendekati Yesus saja, orang Farisi ini malah bersungut-sungut, marah atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Padahal tadi kalau ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah kalau satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita kalau satu orang saja bertobat. Tapi di sini tujuan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa ini, begitu dikatakan dalam ayat yang kedua Lukas 15, Yesus menerima mereka, orang Farisi bersungut-sungut, marah. Tidak suka dengan hal demikian. Jadi yang terjadi adalah hal sebaliknya. Allah menunjukkan kasih-Nya, ditunjukkan seperti perumpamaan, ada 3 perumpamaan dalam pasal 15 ini, supaya mereka bertobat, orang-orang berdosa ini bertobat. Dan kalau ada orang bertobat, ada sukacita yang besar di sorga. Tapi orang-orang Farisi ini, ketika Yesus mau didatangi atau bahkan mau mendekat, bahkan bersama-sama dengan orang berdosa supaya mereka percaya kepada Allah, mereka bertobat. Orang Farisi malah bersungut-sungut, marah akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam perumpamaan yang ketiga, barangkali di waktu yang akan datang akan disampaikan juga tentang hal ini. Mereka ini seperti dikatakan anak sulung. Anak sulung ini dalam Lukas 15 ayat 28, di sana dikatakan anak sulung ini marah ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Jadi anak sulung ini marah ketika anak bungsu yang hilang dikatakan, dia kembali karena bapaknya menerimanya dengan belas kasihan. Anak sulung ini malah marah kepada bapaknya. Jadi saudara-saudara, mari coba kita perhatikan kehidupan kita bersama. Adakah kita orang yang mengasihi orang-orang berdosa tapi dengan satu tujuan, supaya mereka percaya bertobat. Kemudian kalau mereka bertobat, tentunya ada sukacita yang besar. Bukan hanya di sorga, kita pun yang melihatnya, seharusnya kita bersukacita, bergembira. Haleluya. Nah, kembali kepada perumpamaan dalam Lukas pasal 15 ayat 8-10, yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita bersyukur bahwa kasih Allah jugalah yang menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Allah menginginkan kita bukan hanya kerohanian kita kanak-kanak, tetapi tentu kita Allah inginkan supaya kita bertumbuh makin dewasa secara rohani. Bahkan sampai pada kesempurnaan. Jadi karena kasih Allah menyelamatkan kita, tetapi Allah ingin kita juga bertumbuh secara rohani semakin dewasa, bahkan sampai kepada kesempurnaan. Nah, perumpamaan ini, dalam perumpamaan ini Yesus menyampaikan bahwa ada seorang perempuan, tentunya di situ dikatakan perempuan yang sudah dewasa. Perempuan yang dewasa kehilangan 1 mata dirham. Kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara punya Alkitab berupa buku, di belakangnya ada kamus Alkitab, saudara bisa baca di situ, ada pengertian, penjelasan sedikit tentang apa ini dirham. Tetapi ada sumber-sumber lain juga barangkali kita bisa menjadi referensi untuk kita mempelajari apa itu dirham. Dan buat kalangan kita tentunya ini sudah hal yang umum gitu ya. Tetapi untuk mengingatkan saja bahwa mata uang dirham ini adalah mata uang Yunani yang terbuat dari perak. Nilainya hampir sama atau bahkan sama dengan 1 dinar. Jadi dikatakan perempuan
yang dewasa di sini dalam perumpamaan ini kehilangan 1 mata dirham. Dia punya 10 dirham, tapi dia kehilangan 1 mata dirham. Perumpamaan ini diangkat dari latar belakang budaya pada masa Yesus pada waktu itu. Budayanya seperti apa? Seorang perempuan dewasa yang sudah atau bahkan yang bertunangan dengan seorang laki-laki akan diberikan sebuah perhiasan sebagai tanda ikatan. Jadi perempuan dewasa yang bertunangan dengan seorang laki-laki sebagai tanda ikatan pertunangan mereka nanti akan menuju kepada pernikahan. Dalam pertunangan mereka, si laki-laki akan memberikan tanda ikatan berupa perhiasan, tetapi perhiasan ini seperti rantai yang terdiri dari beberapa mata dirham. Jadi perhiasan ini seperti rantai yang terdiri dari beberapa mata dirham. Berapa mata dirham? Dan di sini dikatakan ada 10 dirham. Nah, inilah sebagai tanda ikatan bahwa mereka sudah mengadakan pertunangan dan akan menuju kepada pernikahan. Selama waktu itu belum tiba, si perempuan ini akan mengenakan tanda itu dalam hidupnya. Baik itu ada yang mengatakan perhiasan itu seperti di kepala, ada juga seperti kalung di leher. Tetapi perhiasan ini sebagai tanda ikatan pertunangan mereka, itu terdiri dari beberapa mata dirham. Dan perempuan ini harus mengenakan perhiasan tersebut sampai pada hari pernikahan. Sekian waktu, jangka waktu tertentu mereka tentukan bersama kapan hari pernikahan itu akan tiba. Dan selama hari itu belum tiba dan sampai hari itu tiba, perempuan ini harus mengenakan perhiasan dari mata dirham tadi. Perempuan ini harus menjaga dengan baik, tidak boleh hilang perhiasan atau dari mata dirham tadi. Itu harus dijaga, tidak boleh hilang, rusak atau cacat. Makanya di sini dikatakan ketika seorang perempuan kehilangan 1 mata dirham, dia mencari, bahkan dikatakan di sini, atau perempuan manakah yang mempunyai, ayat 8, Lukas 15 ayat yang ke-8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi dia mencari dengan cermat sampai menemukan, karena ini adalah suatu tanda, boleh saya juga sebut sebagai tanda bahwa dia menunjukkan kesetiaannya, menanti sampai kepada nanti calon mempelai pria akan menikah bersama dengan dia. Dan ini sebagai tanda ikatan, dan itu harus dijaga, dirawat, dan tidak boleh cacat, apalagi sampai hilang. Dan dia berusaha mencari dengan cermat sampai menemukannya. Dan kalau tidak diketemukan berarti itu bukti bahwa dia tidak menjaga kesetiaannya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Rasul Paulus pernah menyampaikan dalam surat Korintus yang kedua atau 2 Korintus pasal 11. Mari kita lihat dulu ayat ini. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang keempat mencatat di sana, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi dikatakan di sini, jemaat Korintus, orang percaya yang ada di Korintus, bahkan tentunya kita semua orang yang percaya kepada Yesus, hendaknya bertumbuh makin hari makin dewasa secara rohani, dan sampai pada kesempurnaannya, sementara dikatakan di sini dipertunangkan dengan satu laki-laki, yaitu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Tetapi di sini dikatakan,
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi dalam hal inilah saudara-saudara, sementara kita menunggu mempelai laki-laki akan datang, kita harus dikatakan di sini menjaga kesetiaan kita, jangan sampai kita diperdayakan. Jangan sampai kita disesatkan. Dalam ayat ini digambarkan, dikatakan orang percaya sebagai perawan suci. Itu dalam ayat 2 yang sudah kita baca. Kemudian juga orang percaya itu harus menjaga kesetiaan dan kesuciannya. Jangan sampai disesatkan dari kesetiaannya yang sejati kepada Kristus. Jangan disesatkan. Seperti Hawa dikatakan dalam ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan. Jadi jangan sampai kita diperdaya oleh iblis sehingga sesat. Jangan sampai ada sesuatu dalam diri kita ini sudah kita terima tetapi hilang karena diperdaya oleh iblis, seperti dikatakan perempuan yang kehilangan mata dirham. Sehingga kalau itu terhilang, tentunya ada suatu usaha dengan cermat dia mencari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan, yaitu dengan memberikan Roh Kudus buat kita. Dia yang memampukan kita, dia yang menolong kita, dia yang menghibur, dia yang membela, bahkan dialah juga yang memampukan kita sehingga kita berjalan dalam kebenaran. Dengan hal itu kita menunjukkan kesetiaan kita dalam kita menanti Yesus akan datang kembali. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang sangat terkenal, Yohanes pasal 16 ayat 13, saya bacakan ayat ini buat kita semua. Yohanes pasal 16 ayat 13, firman Allah berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini dikatakan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itulah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Dan kalau ia datang kembali, kita posisi orang yang tetap berjalan dan hidup dalam kebenaran, kesetiaan kita kepada Allah sebagai Yesus sebagai mempelai pria. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian. Dan kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan tentunya mau dipimpin oleh Roh Kudus, surat Galatia berkata, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah. Roh Kudus itu akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Salah satunya dikatakan buahnya adalah kesetiaan. Jadi Roh atau Allah memberikan kemampuan, melengkapi kita dengan kemampuan untuk menjaga hidup setia, kudus, suci, dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan memberikan Roh Kudus buat kita, dia memimpin, menyertai kita. Sehingga Roh itu juga bekerja dalam hidup kita, menghasilkan buah. Salah satu disebut adalah kesetiaan. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 15 berkata, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebagaimana Hawa tadi diperdaya oleh iblis sehingga dia disesatkan. Hari-hari ini apa yang memperdaya umat Tuhan, gereja Tuhan? Calon mempelai wanita Kristus. Salah satu disebutkan dalam ayat ini adalah
Berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ada banyak ajaran-ajaran yang membuat orang terperdaya, tersesat. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Melalui ibadah secara online, kita bisa dengar di mana saja firman Tuhan diberitakan buat kita. Tetapi saya ingin menyampaikan, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Minta pimpinan Roh Kudus dan berdirilah teguh dengan apa yang sudah kita terima selama ini. Ayat ini berkata, berdirilah teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun katakan secara tertulis. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara jemaat atau anggota jemaat barangkali yang dari dulu sudah mengikuti beberapa banyak pelajaran pendalaman Alkitab, saudara bisa catat, tetapi melalui kesempatan ibadah-ibadah yang diadakan secara online seperti ini, firman Allah diberitakan, itu saudara perhatikan dengan baik. Apa yang saudara terima, berpegang teguh. Jangan dikatakan di sana, biar kiranya kita berpegang teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Jangan diperdayakan dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang menyesatkan. Supaya kita berjalan dalam kebenaran Allah, dan itu dikatakan satu bukti kesetiaan kita kepada Allah. Bahkan dikatakan mempelai laki-laki. Sebagaimana perempuan dewasa tadi menunggu sampai pada hari pernikahan, dia harus mengenakan sebagai tanda ikatan pernikahan, pertunangan itu dengan perhiasan yang terdiri dari beberapa rantai mata dinar. Dan itu harus dijaga, dirawat, jangan sampai hilang. Bahkan satu pun tidak boleh hilang. Makanya dikatakan di sana perempuan yang dewasa tadi, ketika salah satu mata dirhamnya terhilang, dia mencari dengan cermat, dia nyalakan pelita, dia ambil sapu sampai dia bertemu. Ketika dia temukan, dia bersuka cita. Nah, saudara-saudara, karena itu firman Allah tadi katakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 tadi, berdirilah teguh. Berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima. Maka datang kepada kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 25, Wahyu pasal 2 ayat 25, firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira, ada salah satu ayat dalam ayat 25 disampaikan di sana bahwa ayat 25 saya bacakan buat kita. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, tadi dikatakan dalam surat Tesalonika tadi yang sudah kita baca, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Firman Allah yang murni, yang benar diberitakan kepada kita, itu kita terima dan peganglah itu, apa yang adamu peganglah itu sampai aku datang, sampai Yesus datang. Dia pasti akan datang. Karena itu dikatakan dalam kitab Wahyu, kita kepada kitab Wahyu pasal yang ketiga, ini kepada jemaat di Philadelphia. Yesus menyampaikan firman Allah kepada jemaat ini dalam ayat 11, Wahyu 3 ayat 11, firman Allah berkata, aku datang segera. Yesus pasti akan datang. Bahkan dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang kita terima, berpeganglah, berdirilah teguh di dalamnya. Maka kita akan menerima mahkota. Jangan sampai ketika seorang perempuan kehilangan mata dirhamnya di sini, dia biarkan saja, dia tidak cari. Sehingga ketika tiba hari pernikahan, calon mempelai laki-laki akan datang. Dan ternyata dia tidak menjaga kesetiaan dan kesuciannya. Demikian dengan kita orang yang percaya kepada Allah. Yesus akan datang segera. Dengan kasih Allah sudah selamatkan kita. Tetapi Allah inginkan kita bertumbuh secara rohani sampai dewasa, sampai pada hari dia datang kembali. Tetapi kita harus menjaga kesetiaan kita. Kita harus menjaga kesucian kita.
Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita. Bahkan tadi Yohanes 16 ayat 13, dia memimpin kepada seluruh kebenaran. Dalam kebenaran kita berjalan, kesetiaan dan kesucian. Apa yang sudah kita terima, berdirilah teguh, berpegang teguh di dalamnya. Jangan goyah, jangan mau disesatkan seperti Hawa diperdaya oleh ular. Tetapi kita mau berpegang kepada apa yang sudah kita terima. Karena Yesus akan datang segera. Jangan sampai dikatakan kita kehilangan dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan sampai apa yang ada pada kita hilang dan kita tidak akan mendapatkan yang seharusnya kita terima dari mempelai laki-laki, yaitu Allah, Yesus Kristus. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk berjalan dan tetap setia sampai Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, orang-orang yang berdosa pun Tuhan dengan kasih Dia menjangkau mereka supaya mereka bertobat. Dan ketika ada orang bertobat, ada sukacita yang besar. Puji Tuhan, kita sudah Tuhan selamatkan karena kasih Tuhan. Tetapi kita mau bertumbuh secara rohani sampai dewasa, sampai Yesus datang kembali. Dan kita akan menerima apa yang sudah menjadi janji Allah buat kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Allah disampaikan. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Dia, kita tinggikan Dia, bahwa Dialah Allah yang mulia, mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia, mengatasi bumi. Amin Tuhan. Kau ditinggikan Kami sebagai umat-Mu, gereja-Mu, kami menantikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kau kutinggikan, kau
sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang patut disembah, ditinggikan ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan orang berdosa. Termasuk kami yang ada saat ini, Engkau menyelamatkan kami. Tapi biar kami bertumbuh lebih lagi dewasa sampai pada kesempurnaan itu ya Tuhan. Dan Roh-Mu yang memampukan kami, Roh Kudus yang memimpin kami tetap setia, hidup dalam kekudusan, menanti kedatangan mempelai laki-laki yaitu Yesus Engkau Tuhan kami. Haleluya. Karena itu biarlah kami tetap berpegang kepada apa yang sudah kami terima selama ini ya Tuhan. Firman Allah yang benar itu kami terima, kami pegang, berdiri di atasnya. Jangan sampai kami disesatkan. Kau bersyukur ya Tuhan. Firman Allah yang sudah kami terima mengingatkan kami lagi. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami. Kemurahan-Mu yang tetap senantiasa menyertai kami. Tetapi biarlah kami terus bertumbuh secara rohani. Dewasa sampai kepada kesempurnaan. Sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Dan Engkau melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami berjalan dalam kebenaran. Tetap setia, tetap kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kami menerima apa yang Engkau sudah janjikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman Allah. Berkatilah kami semua yang sudah beribadah pada saat ini. Biarlah pujian kami naikkan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berbicaralah, teruslah bekerja dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Ingatkan terus supaya kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tidak disesatkan, tidak diperdayakan oleh hal-hal yang membuat kami terhilang dari Engkau. Tetapi kami mau tetap teguh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati. Gembala, wakil gembala kami, Tuhan tetap memberkati seluruh hamba-hambamu. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh jemaat-Mu ditolong, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pemerintahan kami, bangsa kami, Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, setiap apapun yang dihadapi oleh jemaat umat-Mu yang saat ini bergumul dalam pergumulan mereka, tetapi kami percaya Engkau menolong, Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan jalan keluar, kemenangan yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan pada akhirnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus anaknya yang tunggal, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.